Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello Mazawah friends, introduce us from Mazawah 3A. With the English course Zakat and Wakaf from A group. We have connected interview or file study with Taman Zakat Institution in Sidoarjo. Come check out your activity. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. With our student from WINSA, Zakat and Wakaf Management Studi Program, Class 3A, with the course Zakat and Wakaf, with Lecturer Mr. Dani Rohmatin. Let me introduce myself. My name is Juan Adisa Putra. This is my friend. My name is Diana Pita. And my name is Monica Nurhaliza. We are here to interview Zakat Institution of Taman Zakat to review our final semester assignment. Let's see. Kenalkan, nama saya Juan Adisa Putra dari Prodi Ilmu Zakat dan Wakaf, dan ini teman saya. Dan saya di sini akan mempertanyakan tentang program yang dilaksanakan, program apa saja yang ada di Taman Zakat ini. Sebelumnya saya Andi, ini saya sebagai isi program. Kalau Taman Zakat sendiri sebelumnya mungkin dilatarkan dulu ya. Taman Zakat itu berdiri di tahun 2015. Selama hampir 6 tahun jalan ini, Taman Zakat ada 5 bidang yang kita sasar menjadi program tahunan. Pertama itu bidang kesehatan. Ini programnya dari mulai yang sifatnya pengecekan kesehatan, vaksin antar gratis, yang soalnya kita lakukan itu dari Sabtu besok depan. Itu yang kesehatan yang pertama. Ini kita fokusnya di siswa tahap ini sampai di siswa full. Dari mahasiswa juga sih kita dari awal sampai terus. Caranya nggak cuma dilakukan aja sih, cuma kalau sampai lebih kita harus tulis. Itu yang kemudian berikan terus yang ketiga ada bidang kemanusiaan. Ini biasanya pembicaraan. Ada mitigasinya. Mitigasi ini kita biasanya lakukan sekolah yang mitigasi kalian kebakaran. Keempat, ekonomi. Ini kita biasanya membuka 2018, nanti tanggal 28 Desember itu kita nongkrong. Ya, 2018. Kalau salah kamu kita ada di Surabaya sama di Probolinggo. Probolinggo baru tahun ini secara resmi ya. Kalau cuma relawan nggak dari dulu, cuma secara resminya tahun ini ada orang yang ngecas ini. Ya sih. Kalau di Surabaya sendiri di mana? Geraha Tamannya Indonesia, Geraha Tamannya, Geraha ini berarti dari searching. Oh iya. Berarti. Cuma di Surabaya itu jangan ada orang terus soalnya milih yang ada pasti di sini. Dan biasanya teman-teman dari ini saya disarankan ke sini. Biasanya ada masuknya komunitas dan masjid gitu.
sifatnya kontennya ada dua juga, ada sharing itu sifatnya edukasinya nggak secara langsung, ada yang sering juga langsung ditonton gitu kan sudah hasilnya. Itu juga untuk edukasi masyarakatnya. Kalau terkait periklanan itu tadi, misalkan biasanya kan yang saya tahu di perusahaan kan ada kayak tadi penghasilannya untuk disisihkan ke zakat. Nah itu kan zakat sebagai mitra untuk pengambilan dana zakatnya atau seperti apa? Ada, kita beberapa mitra juga sudah memenuhi dan zakatnya dari sisi juga ada KNU klinik pertama di Gresik itu sebagian zakat perusahaan zakat pertama juga, perusahaan dari Ponorogo dan pemberdayaan petani itu adalah zakatnya dari sini. Itu kalau dari segi perusahaan ya, tapi ada juga perorangan zakatnya itu kita bisa disebut bisa ditransfer. Cuma sekarang yang disebut ini biasanya berhasil boleh ya, maksudnya di atas berarti masih bisa dibuat. Kalau yang lainnya itu biasanya ada transfer seperti itu. Kalau misalnya kita zakat ini apa ada kayak seperti konseling, misal ada orang yang mungkin awam banget sama ilmu zakat, dan dia mungkin seumur hidupnya belum pernah zakat, itu dia tuh kalau sekitar tanggal zakat ini harus zakat berapa, itu harus benar-benar apa ada penjelasan kayak udah memenuhi gaji atau udah memenuhi itu gimana? Kalau kita secara edukasi dari segi online ya, misal kita coba ada edukasi terkait perhitungan zakatnya berapa sih terkait batas minimum wajib zakatnya seorang. Kalau sekarang misalnya 6 juta per bulan itu berarti wajib zakat dan tahun itu kita ada pengalamannya. Cuma ada beberapa orang juga tanpa sadar ini yang ternyata baru tahu ada wajib zakat ya. Itu biasanya datang ke kantor, kalau kita serahkan ke tim terkait, biasanya langsung kita selesai. Pak ini punya ini dari pemerintah, maka masih ada. Biasanya sih nggak cuma zakat penghasilan saja sih, terkait zakat pertanian, zakat emas, zakat tabungan. Itu biasanya ada beberapa case juga. Sini masih saya tambah sini kalau zakat. Kita juga ada lain. Kalau terkait penggunaan zakat mungkin bisa Persenannya ya, kalau persenannya secara rinci nanti tak kasihkan ke tim keuangan ya. Kalau secara umumnya mungkin zakat perusahaan ya kalau bisa ya. Karena biasanya satu tahun bisa kirim berapa ratus juta gitu secara cash gitu. Nah, itu mungkin jadi salah satu persenan yang paling besar. Terus juga yang kedua itu kita layanan sekolah, donasi yang sifatnya kayak bina alam, terus ada orang yang mungkin dalam kesehatan, itu juga banyak. Cuma kita angkanya bukan zakat dari zakat perusahaan bukan yang langsung besar gitu. Kalau persenannya secara rincian nanti dari keuangan itu tak mendarat.
kodenya juga sama dari manajemen zakat infak. Ya, manajemen zakat wakaf. Bapak dan skripsi. Ini terakhir satu orang Cindy mana? Cindy atau orang lainnya? Skripsi dari mulai masih proses. Jadi baru waktunya itu 1 bulan di situ atau gimana? Di sini tergantung dari kamus. Oh, dari proses itu Kalau kita terbuka. mahasiswanya Kita sih nggak ada aturan. Cuma kalau langsung 20 ya bisa gitu. Terus lihat dulu, mungkin dikasih skala waktu. Nah, kemarin ini cuma 1 bulan dari saya baca. Dengan beberapa kali ini kita menyediakan layanan dosen masalah Quran sampai juga tapi itu berapa ya? Nanti banyak orang juga bisa bergabung. Tapi biasanya yang sering diundang itu yang paling sering menonjol apa, Mas? Kita ada yang programnya harian, ada yang panen, ada yang seasonal. Kalau yang rutin berjalan cuma berkah, stabilitas ada. Terus yang populer banyak sih kita kalau program populer. Kalau di bidang zakat kita ada program yang banyak petani dengan zakat produktif. Kita wilayahnya ada di Nganjuk, di Jombang, sama Madiun. Dan itu saya sendiri yang awal juga gaul ini. Kurang gitu sih. ini kan tentang zakat. Jadi untuk zakat ini menghimpun dana dari zakat di fase berapa sampai wakaf akan zakat. Sementara selain wakaf kita belum zakat, zakat itu dan dana besar kita sudah belum. Selain wakaf ini masih proses. Dan sebenarnya kita kan masih skala provinsi ya, baru skala nasional. Jadi kita mungkin di Jawa Timur. Masih Jawa Timur. Ya. Apapun di Jawa Timur. Beberapa kayak bencana nasional kita juga ada di terakhir di ACT ya. Kita ada di kita juga support. Terus kayak di Palestina ada pasti itu juga ada support. Dan program melalui sendiri. Hal yang berdasarkan program ya. Kalau program yang sifatnya kebudayaan, kita kendalanya di lokal centernya. Ya, lokal center itu kayak tokoh masyarakat yang bisa kita pegang, relawan lah bahasa kita. Nah itu ada banyak relawan, cuma kompetensinya. Kompetensi untuk bisa melaporkan, bisa memiliki informasi itu kita yang masih nah. Walaupun sebenarnya ada ya, dalam desa mesti ada, cuma kita kurangnya di sini. Di tengah lapangan bisa ada istana itu kalau yang program sifatnya berbeda. Terus untuk yang program sifatnya charity atau sehari-hari itu kita mungkin terkendala dalam hal kontennya, konten edukasinya, konten informasinya di situ juga itu sudah terampil ya. Kalau dari segi program kan ya. Nah itu kok belum maksimal gitu. Paling dari seminggu sekali aja. Itu paling pertama aja yang dibawa ke Indonesia. Tempat-tempatnya dilibatkan. Kita hampir dari daerah Jawa Timur ada relawan. Cuma kita nggak bisa sifatnya hanya kalau ada isu aja baru kita ambil. Jadi belum ada yang sampai MCS dan ada di bulannya ini belum berapa. Karena
kita udah mulai nyasar misalnya misalnya sama gaji, kita punya gaji juga deh, udah mulai emas gimana sih sebuah zakat edukasinya, terus zakat itu kita emas